Saya ini bukan anaknya jenderal, saya ini anaknya tukang bengkel sepeda di Kedokan Bunder. Saya bukan anaknya jenderal, bukan. Saya orang kecil biasa, cuman alhamdulillah Allah kasih keberkahan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya pilkada serentak di seluruh Indonesia. Dari beberapa pilkada yang akan kita laksanakan ini, ini saya ingin mengajak kalian membahas salah satu pilkada yang kemarin sempat memanas, beritanya kemarin sempat viral. Ini adalah pilkada atau pilbub di Indramayu, teman-teman. Jadi kemarin ini ada semacam insiden antara Bupati incumbent Nina Agustina dengan para pendukungnya Luki Hakim yang tidak lain adalah mantan wakilnya Nina Agustina. Nah, bagaimana panasnya situasi di Indramayu? Kita lihat videonya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada yang menarik di pilkada 2024 ini ya. Saya menyoroti ada di pilkada Indramayu. Ada Ibu Nina Agustin, putrinya Jenderal Dai Bahtiar. Rupanya ada nama bapaknya di Indramayu. Anaknya Jenderal Dai Bahtiar ini ya. Nah, jadi Ibu Nina Agustin ini awalnya itu dia punya wakil namanya Luki Hakim. Luki Hakim ini bintang sinetron dan apa ya, drama-drama kolosal gitu. Yang suka main film cerita-cerita Angling Dharma begitu-begitulah gitu ya. Luki Hakim namanya. Nah, saya mulai tertarik dengan Luki Hakim ketika beliau ini mengundurkan diri dari jabatan wakil bupatinya Ibu Nina. Pilkada itu proses yang sangat mahal. Masyarakat bukan cuma finansial uang APBD, tapi harapan. Mereka berharap besar atas paslon yang akhirnya menang. Lalu ada disharmoni di internal pasangan kami nih. Ternyata alasan-alasannya ini membuat saya tercengang juga ya. Dari keterangan Mas Luki Hakim ini, saya jadi mengetahui gaji bupati berapa. Saya kalau wakil itu saya dapat gaji itu 5 jutaan. 5 jutaan? Iya, 5 jutaan ya. Sama tunjangan-tunjangan mungkin saya rasa di angka sekitar 18-an. Oh, berarti di kelas 4 dong? Kalau gajinya segitu, berarti gaji bupatinya berapa nih? Kemudian kenapa beliau ini ingin mundur? Karena beliau tidak dikasih kerjaan oleh bupatinya. Bupati Nina ini nggak dikasih kerjaan. Kemudian sepertinya ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tidak ada transparansi antara bupati dan wakil bupati. Seolah-olah bahwa membongkar aib profesi wakil. Saya rasa ini bukan aib. Ini adalah ada undang-undang keterbukaan publik. Sehingga Mas Luki Hakim ini jarang sekali diikutsertakan dalam setiap kegiatan pemerintah daerah Indramayu. Pengen jadi kepala daerah tuh pengen kerja, bukan pengen nganggur. Uang yang dipungut dari rakyat, rakyat sini, kamu bayar pajak. Setelah dikumpulkan, buat apa pajaknya? Untuk melakukan ini semua. Tiba-tiba tidak diapa-apain uang itu, didiemin. Wow, akhirnya uang itu menjadi silpa, sisa anggaran tidak terpakai itu. Ya, dan mungkin ini selalu ditanyakan oleh Bapak Luki Hakim. Ini janji-janji kampanye kita bagaimana cara menyelesaikannya? Ibu Nina bekerjanya lambat. Sementara Luki Hakim maunya sat. Karena tidak seirama, akhirnya Luki Hakim nggak dikasih kerjaan. Kalau masuk kerja, lo ngeribetin aja, gitu kayak begitu ya. Dia tidak dikasih kerjaan, tapi Luki Hakim tetap menerima uang, tetap menerima gaji. Karena tidak enak hati, saya menerima gaji, tapi saya nggak dapat kerjaan, jadi saya mundurin diri. Dan anehnya, ketika mundurin diri kan jadi heboh, sehingga dipertanyakan oleh gubernur. Karena bupati itu ada di bawah gubernur, ya, ditanyakan oleh gubernurnya. Nah, mungkin jawabannya Nina Agustin ini nggak tahu kenapa sampai tidak mendapat perhatian lagi tentang kasus ini. Nah, belakangan muncul ternyata Mas Luki ini nyalonin sebagai bupati melawan Nina Agustin. Nina Agustin juga nyalonin jadi petahana dia ya. Nah, terjadilah perselisihan di dalam kampanye mereka. Ada video terakhir itu saya lihat Ibu Nina Agustin teriak-teriak, "Saya ini anaknya Dai Bahtiar." Jadi ketika dia sedang kampanye ada warga nomor 2 itu Luki Hakim. Sedangkan Agustin ini nomor 3. Nah, pada saat kampanye kemarin ternyata si Nina Agustin ini tersorot kamera, dia mengkampanyekan Ganjar Mahfud. Gitu ya. Wah, kita tahu lah siapa Nina Agustin ini. Oke, untuk selanjutnya saya hanya ingin menginformasikan teman-teman, untuk teman-teman saya di Indramayu, ingat, pilih Luki Hakim. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita harus pilih Luki Hakim, ya. Kenapa kita harus dukung orang-orang baik, orang-orang jujur. Pilih Luki Hakim, keren. Ya, saya sudah selidiki Luki Hakim, saya sudah cek semuanya, ya. Kejujurannya, dia benar-benar anak muda yang jujur dan bekerja. Dukung Luki Hakim untuk Kabupaten Indramayu. Peser pun uang yang dikeluarkan atas nama uang rakyat itu harus dilaporkan. Warga Indramayu bikin spanduk menolak Luki Hakim, kedatangan Luki Hakim. Tapi justru Luki Hakim disambut dengan meriah oleh mereka. Ternyata spanduk ini
justru untuk menarik perhatian Luki Hakim supaya datang. Kami menolak kedatangan Dan Luki ketika Hakim. beliau ini masuk ke dalam, spanduk warga penolakan antusias semuanya terhadap menyambut Luki dengan Hakim. meriah, bahkan memeluk Luki Tapi nyatanya Luki Hakim malah datang ke sini dan keren ternyata lah. Luki Hakim pun disambut dengan sangat hangat, sangat mesra oleh warga setempat ya. Gerakan hati nurani masyarakat ingin ganti Antusias warganya. Apakah salah kalau ada orang pengen begini? Apakah salah ada orang pengen begini misalnya? Salahnya di mana? Kecuali dia. Nah, ini klarifikasi Luki Hakim tentang insiden yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mukanya begini gitu, nggak boleh. Jadi kalau ini digerakkan secara struktural, secara organisasi, ya silahkan dibuktikan saja. Ini sudah belum apa-apa sudah seuzon. Jadi saya bukan incumbent, saya ini cuma anaknya. Saya ini bukan anaknya jenderal, saya ini anaknya tukang bengkel sepeda di Kedokan Bunder. Saya itu cucunya tukang es gosrok. Kakak saya juga petani, masih ngoyos itu di sawah gitu. Saya bukan anaknya jenderal, bukan. Saya orang kecil biasa, cuman alhamdulillah Allah kasih keberkahan sama saya. Saya dari keluarga yang sangat tidak mampu. Saya diangkat derajatnya oleh Allah untuk bisa jadi, pernah jadi anggota Dewan DPR RI, pernah jadi artis dan lain-lain. Tapi nggak boleh begitu. Nggak boleh kita merendahkan orang lain mentang-mentang orang tua kita, bapak kita adalah apa gitu. Nggak boleh begini, itu nggak boleh. Apalagi ke rakyat yang membayar kita. Rakyat lagi susah, Indonesia lagi susah, khususnya Indramayu. Silakan googling, Indramayu adalah kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Dan silakan lihat siapa bupati terkaya di Jawa Barat. Kita bisa lihat siapa yang kekayaannya meningkat setelah menjabat beberapa tahun, kekayaannya meningkat, itu siapa bisa dilihat gitu loh. Sementara rakyatnya makin miskin. Saya ketemu sama orang Indramayu, masyarakat door to door, satu hari 20 titik. Satu titik bisa sampai 100 orang, dan rata-rata mereka cuma makan pakai uang 50.000 untuk makan sekeluarga. Sekeluarga, wahai para pemimpin Indramayu nih, orang Indramayu saat ini makan 50.000 buat makan sekeluarga, itu uangnya ngutang dan mereka nggak tahu bayarnya gimana. Kalau ditagih sama petukangnya juga Pak, ketakutan itu sampai ngumpet-ngumpet karena dia ngutang untuk makan. Makannya ikan asin sedikit sama nasinya pun nasi raskin. Dan ini orang jangan dimaki-maki, rakyat Indramayu itu jangan dimaki-maki, jangan dituduh-tuduh gitu. Tolonglah Anda turun ke masyarakat, dilihat disentuh tangan masyarakatnya, tangannya pada kasar-kasar karena mereka pekerja keras, kulitnya kering, kulitnya hitam karena mereka cari uang cuma buat makan gitu. Sementara Bupati Indramayu, kita cek uang makan minumnya berapa, kita cek berapa pendapatan, upah, pungut, pajak itu ditarikin dari rakyat, tarik sini. Habis itu mendapatkan gaji, tunjangan, plus ada upah pungut pajak, berapa ratus juta upah pungut pajak, sementara rakyatnya masih pada susah makan. Nauzubillah min dzalik. Ternyata kemarin itu kejadiannya adalah kesalahpahaman. Jadi iring-iringan Bupati Nina Agustina itu kemarin dipikirnya sama warga itu adalah iring-iringannya Luki Hakim. Jadi akhirnya warga itu banyak sekali yang mengacungkan dua jari karena mengira bahwa iring-iringan tersebut itu adalah iring-iringannya Luki Hakim. Tapi akhirnya sudah dilakukan mediasi dan ternyata sudah tidak diperpanjang lagi masalah tersebut. Nah, pesan yang terakhir adalah pilihlah pemimpin yang jujur, yang benar-benar memperhatikan rakyat. Jadi kalau habis mengutin uang dari rakyat itu kembalinya juga harus ke rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.